Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai karakter bangsa dan kode etik, ya. Oke, next. Nah, karakter bangsa itu adalah nilai-nilai dasar yang menjadi identitas dan juga kepribadian suatu bangsa. Ya, jadi nilai-nilai ini bersumber pada apa? Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, budaya, ya, dan norma sosial yang ada di hidup masyarakat, gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya budaya, nah ini keanekaragaman budaya di Indonesia itu terdiri dari 1340 suku yang dimana terdiri dari 718 bahasa dan agama yang diakui yaitu 6 agama plus sekarang ada kepercayaan, ya, yang menjadi sumber kreativitas dari bangsa Indonesia, ya. Dulu kan cuma 6 agama nih yang diakui, sekarang plus satu kepercayaan, yakni kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Itu tambahan. Oke. Kemudian norma, ya, berdasarkan norma. Norma itu apa sih? Norma itu adalah tata perilaku atau budaya, ya, atau aturan-aturan pedoman yang ada di masyarakat, ya, yang menjadi kebiasaan masyarakat. Itu namanya norma, ya. Misalkan norma di satu tempat norma di satu wilayah dengan wilayah yang lain itu bisa berbeda, ya. Saya kasih contoh di Magetan deh, katakanlah seperti itu, ya. Di Magetan kalau misalkan ada eh, cowok gitu ya yang semi rambut, ya, atau pakai tato, ya, itu stereotipnya atau norma yang ada di Magetan itu pasti mengecap orang tersebut adalah, oh, ini anak nakal nih, gitu, ya. Beda kalau misalkan dengan di daerah Jakarta atau di daerah Surabaya, ya, normanya sudah berbeda, ya. Ketika ada orang yang tatoan gitu ya, itu mereka nggak serta merta langsung ngecap, oh, ini anak nakal, nggak. Bisa jadi karena tato itu adalah sebuah ekspresi diri, gitu ya. Nah, itu yang saya jelaskan tadi, bahwasanya norma di satu wilayah dengan wilayah yang lain itu bisa berbeda, ya, tergantung di mana wilayah kita itu hidup, ya. Jadi kebiasaan atau pedoman-pedoman yang ada di suatu wilayah, ya, kayak gitu. Itu namanya norma. Oke. Makanya di Indonesia sendiri ada yang namanya desentralisasi, ya. Ini penyerahan kewenangan kepada daerah. Karena apa? Yang mengerti ciri khas, yang mengerti adat istiadat, budaya di suatu daerah, ya daerah itu sendiri, gitu ya. Makanya ada yang namanya desentralisasi, di mana pemerintah daerah itu memiliki kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, ya, kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang desentralisasi, kita nggak selalu bicara tentang APBD, apa namanya, anggaran pendapatan belanja daerah. Kita nggak melulu bicara tentang itu, tapi bisa juga tentang bagaimana pemerintah daerah atau pemerintah setempat itu menegakkan hukum, ya, berdasarkan diskresi, ya, adat dan lain sebagainya. Oke, itu. Jadi karakter bangsanya ada di situ. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari karakter bangsa tuh, gitu? Yakni sebagai pedoman perilaku, ya. Perilaku siapa? Perilaku masyarakat, perilaku individu di suatu daerah tersebut, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan apa? Dengan membentuk cara berpikir, kemudian bersikap, ya, kemudian bertindak bagi setiap warga negara, termasuk juga aparatur publik, ya. Misalkan cara berpikir kita itu seperti apa. Saya contohkan bahwasanya bisa jadi orang daerah atau orang desa, gitu ya, dengan orang Jakarta itu cara berpikirnya berbeda. Tadi saya contohkan tato, gitu ya. Tato kalau di desa itu dicap sebagai, oh, ini anak nakal, ya. Tapi kalau misalkan di Jakarta, ya, atau di kota-kota besar menganggap bahwasanya orang yang pakai tato atau apa punya gambar tato di tubuh itu diibaratkan
mereka tuh berekspresi gitu ya. Jadi tato itu buat ekspresi diri ya. Ada makna-makna tersendiri di balik tato itu. Cara berpikirnya kan di sini sudah berbeda ya. Kemudian dari cara berpikir itu nanti akan bermuara ya, atau memiliki kaitan dengan cara bersikap ya, cara bersikap kita. Misalkan kita di desa gitu, mengecap orang yang pakai tato itu anak nakal gitu ya. Maka kita, biasanya sikap dari masyarakatnya itu mengucilkan atau apa ya bahasanya tuh, menghindari ya, menghindari bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang tersebut, karena ya bisa jadi oh lah nyapo kok, sorry lah kenapa kok saya bersosialisasi dengan orang nakal gitu ya, yang pakai tato itu tadi. Padahal kan nggak nggak selalu orang yang pakai tato itu orang nakal kayak gitu. Itu kan dari bersikap juga sudah berbeda gitu ya. Kemudian bertindak ya. Dan yang terakhir, karena kita fokusnya di aparatur sipil negara ya, kaitannya nanti dalam pelayanan dan lain sebagainya ya. Oke, itu nanti untuk aparatur publik itu akan kita bahas selanjutnya ya, di slide selanjutnya. Oke, next. Ini tadi sudah. Nah, karakter bangsa Indonesia sendiri yang paling utama yaitu dari Pancasila gitu ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Ketuhanan yang Maha Esa ini terdiri dari bagaimana karakter religius ya, kemudian moralitas publik yang berdasarkan masing-masing agama itu tadi ya, 6 agama itu tadi, dan satu kepercayaan ya. Jadi religius ya, religius itu berkaitan dengan agama ya, ajaran-ajaran agama tentang do and don't gitu ya, yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan atau yang tidak boleh dilakukan ya secara agama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mencerminkan mengenai penghormatan ya terhadap martabat manusia ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kita dalam melakukan pelayanan publik gitu ya teman-teman ya, harus adil dan juga beradab. Pak, contoh nyatanya seperti apa? Contoh nyatanya adalah misalkan adil. Kita dalam melayani masyarakat itu harus adil, ya. Nggak boleh kita melihat gender, katakanlah seperti itu, ya. Kita melihat gender. Oh, yang perempuan nih saya duluin dulu, ya. Atau yang laki-laki nih saya duluin dulu, itu nggak bisa, nggak boleh, ya. Kemudian misalkan yang melakukan pelayanan itu adalah pejabat atau orang kaya gitu ya, mungkin teman-teman kenal terus habis itu oh ini orang kaya nih saya duluin dulu deh gitu, itu nggak boleh ya. Jadi kita dalam pelayanan publik itu harus adil, harus sama ya, beradab, kita punya adab ya. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, di mana kolektivisme atau korsa ya, rasa korsa atau rasa kebersamaan ya, integrasi nasional itu adalah persatuan ya. Di situ harus ada yang namanya kita sebagai aparatur sipil negara itu harus memiliki perasaan satu sama lain, memiliki empati gitu ya. Gitu. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini jelas bahwasannya di sila keempat itu adalah adanya musyawarah untuk mufakat ya. Jadi ada kesepakatan bersama yang digunakan sebagai pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan ya, kayak gitu. Jadi lebih mengedepankan kepentingan umum daripada individu atau kelompok. Oke. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi komitmen mengenai pemerataan masalah misalkan ekonomi ya, kemudian kesenjangan sosial ya, budaya. Tanpa kita sadari ya, budaya itu juga harus ada kesetaraan teman-teman ya. Kenapa kok seperti itu? Biasanya ada beberapa budaya masyarakat, itu lebih ke masyarakatnya ya, yang menganggap bahwasannya budaya satu dengan budaya lain itu merasa di bawah dari budaya dia.
ya, atau primordialisme, itu sebenarnya nggak boleh. Ya. Jadi merasa bahwasanya budaya orang lain itu dia menganggap rendah atau memandang aneh gitu ya. Padahal kan nggak bisa. Ya, kita sebagai Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, kita harus saling menghormati. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini nilai-nilai karakter bangsa yang saya coba rangkum ya dari Pancasila. Yang pertama ada religius, kemudian kejujuran atau integritas, kemudian disiplin, tanggung jawab, kemudian gotong royong, ya, toleransi, nasionalisme, keadilan dan kepedulian sosial. Ya, ini sudah saya rangkum dari Pancasila, ya, yang tadi sudah kita bahas, yaitu sekiranya ada 9 nilai karakter bangsa ini, teman-teman, ya, dalam Pancasila. Ya. Oke. Oke, ini saya next aja. Nah, kita sekarang nyambung ke kode etik, ya, teman-teman. Setelah kita membahas mengenai karakter bangsa, baru kita membahas yang namanya kode etik. Jadi dari karakter bangsa itu tadi, nih, hubungan karakter bangsa dan kode etik gitu ya. Jadi karakter bangsa dan kode etik itu bukan hal yang terpisah, ya, melainkan mereka itu saling melengkapi. Kok bisa, Pak? Bisa, karena seperti ini. Karakter bangsa menjadi landasan moral dan nilai dasar yang membentuk jiwa aparatur ASN, ya, ASN atau teman-teman kan di sini outputnya. Jadi outputnya prodi kita itu adalah mencetak aparatur sipil negara, ya. Kemudian bekerja di swasta itu juga bisa, ya. Jadi nggak harus di aparatur sipil negara. Bisa jadi teman-teman menjadi manajer, ya, manajer di sebuah perusahaan. Itu masih masuk di lingkup kita, teman-teman, ya. Di CPL atau di capaian lulusan administrasi publik, ya, itu bisa jadi ASN, kemudian manajerial di sektor swasta, ya, nirlaba, ya, dan lain sebagainya. Itu masih bisa masuk, ya, yang mencakup administrasi, kemudian mencakup manajerial, ya, itu masih masuk. Jadi karakter bangsa ini menjadi landasan moral. Ya. Moral itu adalah pedoman, ya, pedoman yang dimiliki orang, ya, yang mengatur tentang baik, buruk, salah, benar. Itu namanya moral, ya, moral. Nah, moral ini didapatkan dari kebiasaan, ya, didapatkan dari kebiasaan misalkan di rumah, di lingkungan, ya, di pertemanan, ya, itu namanya moral, teman-teman. Jadi kebiasaan. Kemudian kode etik itu menjadi pedoman operasional yang mencerminkan nilai menjadi tindakan yang nyata. Ya, itu kode etik. Kemudian ketika kedua-duanya ini bisa diwujudkan, maka itu akan menjadikan sebuah terwujudnya yang namanya good governance, ya, atau tata kelola pemerintahan yang baik. Oke. Saya kembali ke sini. Nah, kode etik itu adalah seperangkat norma, ya, terdiri dari norma dan juga moral, ya, yang mengatur perilaku suatu profesi, ya, dalam konteks administrasi publik, yakni kode etik menjadi pedoman, ya, bagi tindakan aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Nah, ini sudah dibuat, ya, atau sudah ada kode etik mengenai aparatur sipil negara, namanya core value berakhlak, ya. Jadi berakhlak itu adalah singkatan, ya, atau akronim dari bernya adalah berorientasi pelayanan. Sudah barang tentu kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, bukan masyarakat itu melayani pejabat, melayani aparatur. Itu salah, ya. Jadi aparaturlah yang melayani masyarakat. Oke. Jangan dibalik, ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan jadi ASN,
malah meminta masyarakat, atau pola pikirnya adalah masyarakat yang melayani ASN. Itu salah. Jadi kita itu yang melayani masyarakat. Oke. Kemudian A-nya akuntabel, ya. K-nya itu kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K yang terakhir itu adalah kolaboratif. Ya. Jadi ini adalah kode etik dari aparatur sipil negara. Ya. Oke. Nah, ini adalah fungsi dari kode etik itu sendiri. Ya. Tadi kan sudah saya perkenalkan ya tentang core value berakhlak. Gitu. Nah, fungsinya untuk apa sih gitu? Fungsinya adalah sebagai pedoman perilaku pegawai. Ya. Jadi memberikan arahan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menciptakan profesionalisme. Ya, profesionalisme. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan penyalahgunaan. Ya, pencegahan penyalahgunaan ini mengenai wewenang, ya, mengenai keuangan, tanggung jawab dan lain sebagainya. Ya, itu kalau diberi tugas ya harus dikerjakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Katakanlah seperti itu. Kalau misalkan kita dipercaya untuk menjadi eh, bendahara, katakanlah seperti itu, atau keuangan, di bidang keuangan gitu ya, itu juga harus menggunakan sebagaimana mestinya. Nggak boleh kita selewengkan gitu, atau kita gelapkan, ya, kita korupsi, itu nggak boleh ya. Oke. Kemudian ada perlindungan kepentingan publik. Jadi masyarakat ini juga memiliki jaminan, ya, jaminan mengenai perlindungan pelayanan yang diberikan. Ya, nggak boleh masyarakat ini mendapatkan pelayanan yang judes, yang semena-mena, kemudian yang tidak kompeten, ya, tidak profesional, itu menyalahi aturan core value berakhlak itu tadi. Ya. Dan yang kelima yang tidak kalah penting adalah akuntabilitas dan transparansi, yakni tanggung jawab. Ya, transparansi di era digital seperti sekarang ini itu sangat penting teman-teman ya. Karena apa? Karena itu untuk memonitoring ya. Jadi masyarakat itu bisa memonitor apa yang dilakukan oleh pemerintah ya. Ketika itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan yang berlaku, kebijakan dan lain sebagainya, masyarakat itu bisa lapor, bisa demo ya. Demo itu adalah salah satu bentuk bagaimana aspirasi masyarakat itu dilakukan, diwujudkan ya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, karakter bangsa itu membentuk sebuah moral ya. Karakter bangsa itu membentuk sebuah moral ya. Moral. Jadi karakter bangsa yang kuat itu bisa membentuk moral aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat ya. Kemudian kode etik itu menjaga profesionalisme. Jadi ketika kode etik menjadi penjaga standar profesionalisme dan akuntabilitas birokrasi di hadapan publik ya. Aparatur yang berintegritas bukan hanya patuh pada aturan, tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam setiap tindakannya. Nilai luhur itulah tadi dari apa? Dari karakter. Ya. Dari karakter membentuk moral. Ya. Dari moral membentuk kode etik. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu tadi untuk bahasan materi kita mengenai karakter bangsa dan kode etik. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa diajukan di minggu depan ketika kita sudah masuk. Gitu ya teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.